Halo guys, ketemu dengan saya Guns. Di sini saya akan menjelaskan apa itu reversal continue yang saya ketahui ya. Reversal continue reversal yang saya ketahui. Perlu digarisbawahi itu. Dan jangan dijadikan patokan, cukup dijadikan pengetahuan untuk tambahan confidence teman-teman dan kawan-kawan sekalian. Di reversal continue kita harus tahu apa itu hal dasarnya. Hal dasarnya itu adalah daerah reversal itu sangat high atau sangat strong untuk mencari confirmation entry atau ibaratnya untuk melanjutkan tren yang terjadi di reversal ini. Kemudian daerah continue itu sangat low buat cari entry. Karena apa? Karena support ataupun resisten yang berada di daerah continue itu sangat low atau masih ada entryan atau liquidity di atasnya order institusi lah itu. Jadi daerah reversal itu setelah reversal berarti kita cari trade lanjutan di reversal ini. Untuk daerah continue ini kita setelah diambil atau high ataupun low-nya, jadi kita carilah trade berlawanan gitu. Untuk di quarterly theory, cara mengidentifikasi quartal continue ataupun reversal adalah kuartal yang melawan tren dari kuartal sebelumnya, itu kuartal reversal. Kalau continue adalah kuartal yang melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya. Nah, misalnya continue ini kuartal sebelumnya uptrend, jadi di continue ini melanjutkan uptrend juga. Nah, kalau reversal kuartal sebelumnya kan uptrend, misal di kuartal ini dia downtrend, nah itu reversal gitu. Langsung contoh aja nih, kita pakai langsung monthly cycle per H4 M15 ya. Di sini akumulasi, ini sudah pasti akumulasi. Kuartal satunya di gold, cycle 1 bulannya ini akumulasi nih minggu pertama. Nah, jadi kita belum tahu ini akumulasi ini dia bersifat reversal atau continue. Saat hal yang perlu kita perhatikan yaitu kita zoom ke cycle sebelumnya. Apa yang terjadi di cycle sebelumnya? Cycle sebelumnya dia membuat yang namanya AMDX, accumulation, manipulation, downtrend, kemudian distribution, uptrend. Nah, di sini kita sudah ketahui ini kuartal yang bersifat reversal. Nah, kemudian X ini hanya continuation dari uptrend gitu. Ini yang reversal. Kenapa reversal? Karena melawan tren dari kuartal sebelumnya. Yang sebelumnya downtrend, di sini kan downtrend, dilawan atau diambil booster akhir atau resisten terakhir tas di sini. Nah, itu namanya kuartal reversal yang ini. Kuartal 3-nya ini continue downtrend itu. Jadi kita sudah tahu X ini X continue. Setelah continue pasti ada yang namanya reversal. Ini dia berarti kuartal 1 ini akumulasi dalam tanda kutip reversal. Reversal apa? Reversal downtrend. Kenapa downtrend? Di sini dia menghasilkan yang namanya cok ataupun shift di sini dihampat. Itu. Lanjut. Di kuartal 1 cycle sebelumnya ini. Nah, jadi kita belum tahu kan ini akumulasi dia reversal atau continue. Kita zoom lagi. Kuartal sebelumnya dia melakukan apa? Dia melakukan yang namanya XAMD. Mana yang kuartal yang melawan tren kuartal sebelumnya? Ini kuartal 3. Kuartal 3 dia melakukan yang namanya manipulation downtrend. Dia lawan tren dari kuartal 2 ini. Berarti ini daerah ini sangat high, ini strong. Ini sudah terjadi resisten ataupun cok ataupun shift di sini. Kemudian di kuartal 4 ini di distribution ini dia melakukan yang namanya continuation downtrend terus.
Kemudian di kuartal 1 lagi ini akumulasi dalam tanda kutip reversal. Kenapa? Setelah continue pasti ada reversal, dan setelah reversal pasti ada continue. Makanya kita lihatlah di sini kan di sini kan reversal, continue, reversal, nyambung sama yang tadi saya jelaskan di kuartal ini. Nah, itu. Jadi kita tahu kenapa harus kita mengetahui mana kuartal reversal, mana kuartal continue, karena kalau sudah tahu reversal itu sangat high buat cari entry daerahnya gitu loh. Nah, gitu. Ini untuk mengidentifikasi doang, belum entry modelnya. Nah, kuartal sekarang dia di sini kuartal satunya akumulasi. Ini akumulasi apa ini ya? Akumulasi reversal kah atau akumulasi continue kah? Jadi kita kan belum tahu. Kita zoom lah ke cycle sebelumnya. Dia melakukan apa? Melakukan yang namanya XAMD. Mana kuartal yang melawan tren dari kuartal sebelumnya? Ini masih uptrend, ini uptrend, ini melanjutkan uptrendnya. Kemudian ini melawan tren dari kuartal ini. Ini melanjut, ini uptrend, melanjutkan, ini melawan ya, melanjutkan XAMD. Ini sebentar, mana reversalnya itu? Reversal continue, ini reversalnya di sini. Kenapa ini reversal? Sebentar dulu. Ini kan dia terbentuk yang namanya choke ataupun boss ataupun resisten di sini. Di sini dia ngambil turtle soup di sini, continue. Ini kuartal 2-nya, ini kuartal continue ini. Belum terbentuk yang namanya support ataupun resisten, support ataupun choke sini ataupun boss. Setelah di kuartal 3 ini dia terbentuk yang namanya safe atau break of structure gitu, atau support. Ini bersifat reversal. Kenapa? Karena melawan tren dari kuartal sebelumnya. Yang sebelumnya ini downtrend ini tapi dia continue ini. Downtrend, kemudian uptrend di sini. Kemudian setelah kita tahu ini reversal, pasti ada yang namanya apa? Continue uptrend. Kenapa continue uptrend? Karena di reversal ini dia uptrend. Jadi kita carilah entry model apakah terserah sini, pasti dia melanjutkan trennya, gitu. Tujuannya mana ya? Ini high continue, ini akumulasi dalam tanda kutip continue karena cycle-nya XAMD. Ini high continue, pasti diambil ini high-nya. Gitu saudara-saudara sekalian. Zoom lagi ke cycle sebelumnya. Dia melakukan apa ya? Sini ini X. Ini kita belum tahu dia reversal atau continue. Jadi kita lihatlah cycle sebelumnya lagi. Dia melakukan apa? Dia melakukan yang namanya AMDX. Mana kuartal yang melawan tren dari kuartal sebelumnya? Ini kuartal 1 downtrend, kuartal 1 downtrend melawan tren dari kuartal sebelumnya. Kuartal kedua melanjutkan downtrend, continue, reversal, continue, reversal. Sebentar dulu. Dia AMDX mana yang melawan tren dari kuartal sebelumnya? Ini dia X salah. Ini X continue, X reversal. Kenapa X reversal? Karena dia melawan tren yang sebelumnya. Kuartal 3 ini dia downtrend ini. Ini kan downtrend. Kemudian dilawan lah sama kuartal X ini, terbentuknya boss ini sini atau BMS itu melawan kuartal sebelumnya. Itu X sebagai reversal. Jadi X sebagai reversal ini daerahnya itu sangat high buat cari entry gitu loh maksud saya. Jadi di kuartal selanjutnya di continue, pasti continue. Jadi kita mencari yang namanya konfirmasi apa? Konfirmasi buy buat apa? Melanjutkan tren dari kuartal reversal uptrend ini gitu. X sebagai reversal gitu. Itu cara mengidentifikasinya.
kita lihatlah di satu cycle, lihat di satu cycle mana kuartal yang melawan tren dari kuartal sebelumnya gitu. Jadi kita bisa identifikasi lah kuartal selanjutnya. Setelah reversal pasti ada continue, setelah continue pasti ada reversal, setelah reversal pasti ada continue, setelah continue pasti ada reversal, gitu aja terus. Tapi kita perlu ketahui dulu makna kuartal yang continue reversal itu. Setelah tahu satu aja bakal tahu semuanya gitu untuk cara mengidentifikasi kuartal itu continue ataupun reversal gitu. Jadi kita masuk langsung ke entry modelnya. Entry model reversal continue dan entry model continue reversal. Perlu digarisbawahi, di masing-masing entry model ini ada poin penting yang harus kita pahami. Ini sudah masuk di entry model ya, bukan di dasar. Di entry model reversal continue, trade melanjutkan tren di kuartal selanjutnya. Setelah reversal kita ngambil entry di continue ya. Jadi kita cari continue dari reversal ini. Trade melanjutkan tren gitu maksud saya. Melanjutkan tren di kuartal selanjutnya. Kalau entry model continue reversal, trade melawan tren di kuartal selanjutnya. Jadi setelah selesai continue, kita tunggu high ataupun low continue ini keambil. Jadi setelah keambil, kita carilah entry model masing-masing. Terserah mau pakai TSK, mau pakai key level apa, terserah. Yang penting trade melawan tren di kuartal reversal ini, lawan tren continue itu. Kita masuk di session cycle ya. Kita gunakan session cycle sini M15 per M1. Saya pakai session cycle tuh biasa M15 time frame, habis itu LTF-nya M1. Jadi kita di kuartal kemarin. Ini kuartal 1 ini dia ini melakukan yang namanya accumulation, tapi akumulasi ini belum kita tahu dia reversal atau continue. Berarti ibaratnya dia reversal ataupun continue. Berarti kita lihatlah di kuartal atau saya lihat cycle sebelumnya dia melakukan apa? Dia melakukan yang namanya XAM. Di sini X-nya uptrend, kemudian akumulasi downtrend. Berarti kita tahu ini reversal kan. Setelah ini tahu reversal, berarti ini reversal, ini continue, ini reversal, dan ini continue. Ini continue. Ini juga bisa cari entry model di sini. Setelah X reversal downtrend ini, X ini. Memang bisa juga cari continue reversal ke continue, cari continuation sell atau downtrend. Ini kan tanda TWS. Entry di kuartal 1. Habis itu zoomlah M1. Apa yang terjadi di M1? Kalau ada shift baru masuk gitu. Di sini apa yang terjadi? Di sini setelah sweep TS ataupun TWS di M15, di sini dia membuat yang namanya liquidity down di sini atau shift. Jadi setelah shift ini, shift minor nih, shift down atau shift minor, kita perlu, kalau model kayak gini kita perlu lihat yang namanya liquidity down, liquidity up untuk membuat
BMS valid atau break of structure valid. Nah, di sini ada liquidity down-nya di sini. Kenapa nggak saya ambil yang atas? Karena yang atas tuh belum bisa diambil high-nya. Nah, ini ada liquidity down di sini. Kemudian di sini liquidity up. Dan di sini break market structure-nya di sini. BMS-nya. Kenapa ini liquidity down atau choke minor downtrend? Karena ini yang memvalidkannya dia. Ini candle ini loh yang memvalidkan choke minor downtrend-nya. Kemudian choke minor downtrend ini di break lah, jadilah boss atau choke uptrend. Kemudian di break lah, jadilah valid choke downtrend itu kalau di SMC. Jadi valid boss downtrend gitu. Targetnya ya bisa kita pakai yang namanya standard deviation, retracement Fibonacci, mau entry di JST ke order block ke target -2 -4 itu. Makanya ini nggak tembus ini jadi bos ini kan high validnya di sini. Itu kawan-kawan. Targetnya -2 -4. Dengan reason apa kok entry di kuartal 1 ya? Dengan reason continue dari reversal ke continue, berarti kita mencari yang namanya continuation downtrendnya. Nah, ini dapatnya gitu. Itu reversal ke continue. Setelah kita tahu kuartal 1 ini continue kan, berarti sebentar dulu. High ini terus high dari continue, sudah sweep TS ini, sini sudah valid high di sini, di close body diambil set. Oke, kita lanjut ke pembahasan tadi. Ada urusan sebentar tadi yang saya bahas, setup dari reversal ke continue. Jadi setelah reversal downtrend berarti yang perlu kita cari adalah, kalau pakai reversal continue saya tetap pakai namanya TS. Habis itu di sini kan M15 pakai 6 jam cycle, berarti TS M15, LTF-nya M15 ya, M1 shift tadi itu. Itu untuk apa? Melanjutkan dari continuation downtrendnya. Ini kan X sebagai reversal downtrend, berarti kita carilah TS sell itu loh buat melanjutkan downtrendnya gitu. Di sini manipulasi sebagai apa? Manipulasi sebagai reversal gitu. Kenapa manipulasi sebagai reversal? Karena melawan tren kuartal sebelumnya. Tren kuartal sebelumnya itu adalah downtrend, dihantam, dilawan sama kuartal manipulasi ini jadi uptrend gitu. Jadi tertembuslah X reversal ini atau resisten sebelumnya di fase X reversal. Jadi sudah nggak valid ini resisten ini. Jadi ini sudah nggak ada lagi resisten, ini sudah bukan resisten. Karena apa? Karena resisten ini sudah ditembus atau boss downtrend ini di fase X reversal. Jadi ini sudah nggak ada apa-apanya lagi. Ini bakal keambil, ini namanya buy set liquidity jadinya. Itu ambil lah ini jadi buy set liquidity gitu. Habis itu kita sudah tahu manipulasi ini dia fasenya reversal berarti kuat. Kita lihat apa yang terjadi di manipulasi ini. Di sini terjadi boss uptrend dan di sini terjadi choke minor downtrend atau shift minor downtrend, kemudian boss minor downtrend di sini. Kita perlu lihat ketembus salah satunya untuk melanjutkan fase continue uptrendnya. Di sini tertembuslah high ini, high dari boss ini, high dari boss downtrend ini ditembus. Jadi sudah nggak valid lah di atas itu. Berarti yang kita butuhkan apa? Cari konfirmasi TS. Kalau saya sih masuk pakai TS yang high grease itu, entry di daerah boss ini. Karena apa? Ini masih valid, belum ditembus. Ini kan boss downtrend sudah ditembus, jadi otomatis yang atasnya sudah nggak valid. Nah, jadi carilah TS ini, TS liquidity sweep di sini. Untuk apa? Untuk reason
reversal uptrend, kita ambil entry di continue uptrend menggunakan apa? Turtle soup buy gitu. Kemudian kita bahas ke yang ini X sebagai reversal. Kenapa X sebagai reversal? Karena melawan tren dari kuartal sebelumnya. Ini kuartal ini uptrend ini, tapi kuartal 4 ini X ini menghasilkan chok downtrend dan boss minor downtrend. Nah, jadi di kuartal 1 sekarang kita cari apa? Konfirmasi sell gitu loh. Tapi saya kalau ada TS baru masuk, di sini nggak ada TS saya, menurut saya sini nggak ada liquidity sweep. Yang ada cuman ini boss downtrend ini ternak di M1 konfirmasi terus turun. Kenapa? Ya karena ini apa? Ini kuartal ini bersifat continue melanjutkan tren dari reversal ini. Kan saya bilang pertama, setup dari reversal ke continue adalah setup melanjutkan trade. Nah gitu. Kalau setup dari continue ke reversal berarti setup melawan tren. Mana ya setup continue ke reversal? Ini continue downtrend, setup continue tas berarti kita lawan tren, yaitu uptrend di sini. Di ini continue downtrend, kemudian di sini reversal. Tas keambil dalam tanda kutip ini diambil ini high ini resisten validnya sudah berubah jadi uptrend, berarti yang kita perlu perhatikan adalah bos ini setup continue ke reversal, berarti set trade melawan tren di kuartal reversal ini. Nah gitu. Ini PDA nya atau POI nya sini gitu. Make weekly cycle sini weekly cycle kita bahas di sebelumnya. Cycle sebelumnya di sini dia melakukan yang namanya XAMD. Kita nggak tahu ini X ini apa itu ya. X ini dia reversal atau continue. Jadi kita belum tahu ini. Jadi kita harus lihat dulu di sini. Di sini kan sudah pasti ini X sebagai reversal. Habis itu ini continue ini hari Jumat. Ya. Sudah pasti di sini X reversal. Nah, berarti di kuartal 2 ini kita perlu tahu yang namanya, kalau saya sih pakai TS buy. Jadi kenapa kita entry buy? Kenapa? Ya karena di kuartal 1 ini X ini dia melakukan yang namanya reversal uptrend. Jadi di sini kita carilah continuationnya untuk melanjutkan uptrendnya. Nah, makanya harganya atau price itu ngambil atas lagi, yaitulah setup continue reversal. Ini reversal, habis itu setelah reversal pasti ada yang namanya continuation. Ya, trade melanjutkan di sini. Ini trade melanjutkan, kita trade melanjutkannya di sini. Kan ini continue-nya downtrend, continue downtrend kan. Nah, hal yang perlu kita perhatikan di kuartal reversal ini continue ke reversal berarti apa namanya? Trade melawan tren. Nah, ini. Gitu. Trade melawan tren. Di fase reversal itu. Saya ulang sekali lagi. Setelah setup reversal ke continue berarti trade melanjutkan uptrend ini di weekly cycle. Tas di sini TS. Melanjutkan uptrend di kuartal 1 dapat gitu pakai M5. Kalau TS H1 pakai M5. Terus di kuartal continue ini kan continue, terus kita mau cari entry di kuartal reversal ini. Trade lah trade melawan tren di kuartal reversal ini. Entah sampean teman-teman memakai konfirmasi apa terserah, ini mau TBS kah, turtle body sweep kah, turtle wick sweep kah, terserah. Yang penting sudah dapat reasonnya. Trade melawan tren ini. Kok melawan tren? Karena di sini downtrend ini kuartal ini. Habis itu kita cari konfirmasi buy di sini. Melawan tren, uptrend gitu loh. Terus lanjutlah di
kuartal 4-nya ini kan uptrend, berarti kita carilah lanjutan trennya terus gitu, tercapailah liquidity-nya di sini, high dari continue kuartal kedua gitu. Ini kita tahu ini continue kan, continuation task. Jadi kita perlu tunggu dulu, cari setupnya continue ke reversal. Apa yang kita lakukan di continue ke reversal? Trade melawan trend. Di sini dia sudah sweep TS buy di fase continue. Ini kuartal continue ini yang kotak biru ini kan, ini dia sweep TS buy. Jadi di fase reversal bisa kita cari langsung konfirmasi melawan trennya, yaitu trade ketika ada shift downtrend lah, apalah di M5 kan, ini H1, M5, MSS gitu lah. Downtrend kenapa? Ya karena setup continue ke reversal, berarti kita mencari yang namanya trade berlawanan gitu loh. Gitu. Ibaratnya kan yang dibuat valid low lagi di sini, lower low baru. Di sini kan lower high gitu. Kenapa lower low? Ya karena ini sudah diambil higher low-nya, ini higher low. Nah, kalau pakai itu higher low, dia buat lower low baru. Jadi kita cari lower high-nya, trade melawan trend di kuartal ini karena ini continue gitu. Targetnya mana ya? Ini bisa di sini, bisa low continue, bisa STDV -2, -2,5 di shift M5 karena ini pakai H1 di weekly cycle gitu. Nah, di sini reversal kan? Reversal di sini. Terus kuartal 1 ini continue ini. Ini continue ini. Sudah kita tahu pasti continue. Kemudian kita perlu lihat yang namanya resisten atau boss terakhir di fase reversal. Ini boss fase reversal. Fase reversal. Ini ada boss di sini, ini high-nya ini ditembus oleh continue ini. Jadi sekarang hari Selasa ini dari setup continue ke reversal, sebentar dulu. Continue ke reversal berarti kita trade melawan tren, Pak. Kenapa kita trade melawan tren? Di ya memang sih X ketika continue ke reversal berarti trade melawan tren. Apa yang terjadi di kuartal sekarang? Downtrend. Berarti kita cari konfirmasi buy gitu loh, Mas. Kenapa kita cari konfirmasi buy? Poin pertama, bos di fase reversal ini, bos terakhirnya sudah tertembus. Jadi di atas itu cuma buy set liquidity. Di sini kan, di sini ada low resistance liquidity run juga di sini. Nah, bisa di situ buat kita target TP. Kenapa? Karena setup continue ke reversal berarti setup melawan trend. Nah, carilah konfirmasi ada apa di situ. Di sini juga ada shift, di sini H1-nya. Ini H1 shift. Terus sebentar dulu. Terus di sini ada liquidity up ini. Liquidity up. Liquidity down atau inducement itu. Atau shift plus liquidity lah. Ah, ini liquidity up-nya. Gini bentuknya itu. Ini cuma sekali pakai doang sini. Dia akan membuat lower low baru, lower low ibaratnya boss, fake boss di sini. Kayak gitu jadinya. Nah, ini sudah jadi inducement kalau di SMC, kalau di ICT sudah jadi liquidity. Nah, ini jadi next boss nanti. Nah, bisa juga target TP-nya di sini, cari entry konfirmasi pakai M5 di sini karena ini pakai time frame H1. Ah, gini. Bisa juga tamak di atas gitu. Gitu Bapak-bapak sekalian. Setup continue ke reversal. Sini ada M5 shift enggak sih? M5 di sini ada M5 shift di sini.
shift model 1. Setelah tercapainya di sini order block H1 gitu mas kalian. Kalau di sini pakai TS juga bisa, ini jadi TBS ini. Turtle body sweep TBS itu, turtle body sweep. Pakai M5 shift, ada M5 shift masuk gitu. Tujuan mana? Tujuan atas itu gitu. Di sini bisa pakai standard deviation sini. Standard deviation projection pakai STDV -2 kah atau -4 kah di tamaknya, gitu. -4,5 kah, terserah masing-masing gitu. Kalau pakai clan gitu 1:2, 1:3 gitu, atau pakai low resistance liquidity run di H1 karena kita kan pakai H1 di atas itu. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Walaupun agak ibaratnya ngomong saya agak nggak teratur karena saya ini buat video ini bukan tidak tanpa terencana gitu loh, hanya keinginan dari diri saya sendiri untuk membagi referensi buat kawan-kawan. Jadi sorry ya kalau videonya agak semrawut. Saya bukan konten kreator dan saya bukan mentor, jadi saya murni saya bagikan kalian buat ada referensi, mungkin ditambah sama teknikal kalian biar dapat benang merah ya. Jangan terlalu dijadikan patokan gitu. Oke, selamat siang.